Sampai saat ini belum ada yang mau bertanya. Atau dari adik-adik ada yang mau mengeluarkan pandangannya terkait keadaan kampus. Bagaimana dari adik-adik, ada yang mau mengeluarkan pendapatnya, Dek? Atau ada yang mau bertanya? Saya, Kak. Iya, silakan, Dek. Gimana? Apa ini kan? Masih mau lanjutin materi Bu? Atau bagaimana moderator? Iya, Ada yang Kak, mau kita bertanya? lanjutkan dulu. Iya. Atau tadi ada saya dengar yang ngomong bertanya. Iya, Silakan. Maulana. Saya persilakan Maulana. Ya, baik, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Adi Polontalo dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Saya ingin bertanya, jika saja ideologi Indonesia diganti menjadi ideologi komunis ataupun otoriter, apakah wajah kampus masih sama seperti yang dulu ataupun sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Saya langsung jawab atau bagaimana moderator? Bu moderator? Terdengar di suara Kak? Iya, terdengar ya. Terima kasih atas pertanyaan dari adik Maulana. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri. Jadi gini, apa tadi pertanyaan dari saudara Maulana bahwa kalau ideologi negara kita sudah berganti menjadi komunis ataupun otoriter, maka wajah kampus hari ini itu sudah berganti. Ya, sudah jelas itu berubah. Apa yang kawan perlu pahami, apa itu ideologi? Ideologi itu dasar dari negara kita. Dasar negara kita itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang dimana dijelaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa negara seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi nyatanya ini kita melakukan pendidikan hari ini itu tidak bersifat gratis, tidak bersifat secara universal, tidak bisa didapatkan secara cuma-cuma oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Kawan-kawan perlu pahami bahwa ketika ideologi kita sudah berubah menjadi otoriter ataupun komunis, maka ideologi bangsa kita yang seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa di Undang-Undang Dasar itu sudah berganti menjadi apa yang menjadi kepentingan dari otoriter itu sendiri, apa yang menjadi kepentingan dari oligarki itu sendiri, sehingga apa yang menjadi ideologi dasar negara kita itu sudah berganti dari Pancasila, Undang-Undang Dasar menjadi ideologi yang otoriter. Ideologi otoriter itu ideologi yang apa yang menjadi kemauan dari oligarki itu sendiri. Kan contoh misal begini, tidak mungkin kan kita melakukan perfilman yang saya bisa bilang sekarang pergerakan Indonesia itu fleksibel ya, enggak fleksibel bagaimana sih, tapi kita bisa melakukan pertukar pikiran antara mahasiswa dan dosen. Tetapi ketika sudah masuk dalam campur tangan dari pemerintah untuk mengatur kampus itu sendiri, dalam artian kampusnya yang diatur mulai dari isi pemikiran mahasiswanya, isi pemikiran dosennya, apa yang menjadi isu dari perkuliahan itu sendiri, itu semua tergantung dari apa yang menjadi kepentingan dari oligarki, sehingga wajah kampus hari ini itu bisa berubah ketika ideologi itu berubah. Mungkin seperti itu. Dan saya lanjut dari materi yang saya bawakan hari ini. Tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi yang saya bahas? Ada yang bisa jawab sih? Dan kalaupun ada yang mau bertanya, silakan, atau tidak sepakat dengan apa yang saya katakan, itu kemudian kawan-kawan bisa menyanggah ataupun bisa memberikan saya pertanyaan ketika saya berbicara, sehingga proses dialektika yang kita bangun hari ini bukan hanya sebatas sebuah kewajiban dari himpunan mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat untuk mengadakan kegiatan seperti ini, tapi ada impact atau feedback yang bisa kita dapatkan dari kegiatan seperti ini, sehingga proses dialektika, proses bertukar pikiran itu bisa terjadi di forum ini. Oke, lanjut tentang wajah kampus hari ini.
harusnya seperti tadi saya jelaskan bahwa pendidikan itu adalah komoditas utama dari negara ini. Bagaimana kemudian pendidikan yang harusnya sebagai sumber terdepan atau sumber atau corong dari negara itu sendiri untuk meningkatkan sumber daya manusianya, hari ini itu tidak diperlihatkan di Indonesia. Seperti tadi yang saya sebutkan dari pertanyaan saudara Maulana, bahwa hari ini pendidikan yang harusnya diberikan cuma-cuma melalui pembukaan undang-undang dasar yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu hanya didapatkan oleh segelintir orang saja. Pendidikan hari ini hanya bisa dipegang oleh segelintir orang saja. Kan perlu pahami bahwa harusnya pendidikan adalah cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan seperti halnya seperti halnya cebong atau kampret, persoalan politik, persoalan ekonomi itu kita tidak bisa diperpecahkan persoalan itu, sehingga pendidikan hari ini itu bisa diinjam oleh semua warga dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu bisa mendapatkan semuanya. Kawan-kawan dan kawan-kawan perlu pahami bahwa sekarang di perguruan tinggi itu kita mendapatkan kita berada di bawah naungan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu mengisyaratkan bahwa dunia pendidikan Indonesia itu sudah diberikan komersialisasi, diberikan komersialisasi, sehingga pendidikan yang seharusnya diberikan secara gratis cuma-cuma itu sudah mulai dikomersialisasikan. Kawan-kawan yang di teman-teman atau kawan-kawan yang ada di SKIK yang notabene-nya saya tahu bahwa fakultas yang pembayaran SPP-nya nomor 1 di UIN Alauddin Makassar yang melakukan praktikum, asistensi dan segala macam yang mendapatkan UKT paling tinggi biasanya dan mendapatkan sistem blok, itu semua diatur di Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Seperti itu. Dan berbicara tentang kampus, harusnya kampus yang saya dapat dari mahasiswa baru hingga sekarang itu adalah ruang dialektika dari mahasiswa, sehingga isu kajian atau isu strategis mahasiswa yang berbicara tentang kebangsaan, berbicara tentang kenegaraan, berbicara tentang Indonesia itu berasal dari kampus. Ketika kita melihat dari sejarah, dari tahun Orde Lama, Orde Baru, sehingga digulingkannya Orde Baru dan berubah menjadi reformasi, itu semua dari berawal isu-isu kajian dari mahasiswa itu sendiri. Harusnya kampus hari ini, bukan kampus hari ini, tapi negara itu sudah mempermainkan kita. Hari ini kita melakukan perkuliahan virtual, yang dimana notabene ketika kita melakukan perkuliahan virtual, kita diperpisahkan oleh jarak, isu strategis, isu kajian dari mahasiswa sendiri sudah terhambat. Maka bisa saya katakan bahwa sekarang negara bertindak semena-mena atau mereka hanya melakukan apa yang menjadi tupoksinya negara itu sendiri, sehingga kita sebagai mahasiswa, sebagai mitra kritis dari negara itu sudah tidak mendapatkan peran dalam struktural negara ini. Seperti itu. Dan lagi berbicara tentang kampus, berbicara tentang hak yang hak dan kewajiban. Kan sudah melakukan haknya, membayarkan SPP, tapi kita tidak mendapatkan kewajiban kita, yaitu seperti mendapatkan kuota, mendapatkan fasilitas kampus. Sekarang kita tidak mendapatkan hal itu karena kita berada di perkuliahan daring. Jadi untuk kawan-kawan, hari ini kita harus menuntut dari pihak kampus, dari negara,
yang notabene kita dari UIN Alauddin Makassar di bawah naungan Kemenak, harusnya kita berkuar-kuar atau melakukan teriak terkait fasilitas yang harusnya kita dapatkan. Seperti itu. Kampus hari ini saya katakan bahwa kawan-kawan ketika datang coba ke kampus hari ini kampus sudah melakukan apa yang menjadi yang mereka membangun gedung tanpa ada transparansi anggaran, membuat jalan tanpa adanya transparansi anggaran, sehingga kita diperpisahkan jarak oleh hal ini. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Ketika ada yang mau bertanya, coba keluarkan undang-undangnya. Hari ini saya katakan bahwa kampus sudah tidak menjadi ruang atau komoditas dari mahasiswa untuk melakukan kajian rutin, melakukan isu strategis, melakukan isu kebangsaan, dan menjadi mitra kritis dari negara itu sendiri, itu sudah hilang. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Terima kasih Kak atas penyampaian terkait materi kita pada hari ini. Kepada partisipan, jika ada yang ingin bertanya atau mengeluarkan pendapatnya, silakan diaktifkan mic-nya. Saya, Kak. Iya, silakan. Perkenalan nama, Dede. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Rindi Dwi Cantika, merupakan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat. Membicarakan mengenai wajah kampus saat ini. Nah, wajah kampus bisa saja berubah apabila adanya tindakan offline, tidak daring lagi. Jadi, pemerintah sering mengeluarkan wacana mengenai kuliah offline. Mulai dari awal-awal COVID-nya dia selalu mengeluarkan wacana, kemudian selalu diperpanjang. Nah, kemudian keluar lagi wacana kuliah offline yang akan dilakukan. Nah, apakah wacana kali ini menurut Kakak sudah bisa terrealisasikan? Dan meskipun sudah bisa terrealisasikan, pasti untuk mengambil tindakan belajar offline, pasti ada syarat-syarat ataupun hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pihak kampus sendiri. Nah, untuk UIN Alauddin Makassar, sejauh apa persiapannya untuk melakukan perkuliahan offline? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Ini Kak, mau kita tampung atau jawab umum nih Kak? Nggak tahu, sempat bisa ada bertanya, kalau nggak jangan saya lo bisa jawab, tergantung kita aja moderator. Ditampung nih Pak Reka. Dari adik-adik yang mau bertanya silakan. Iya Kak. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Baik, adapun pertanyaan saya yakni, jika saja tatanan atau aturan-aturan di kampus ini sudah tidak berjalan pada porosnya dengan baik, apakah mahasiswa hanya dapat melakukan gerakan aksi, dan bila tindakan mahasiswa tersebut tidak didengar, apa tindakan selanjutnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Saya Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ingin bertanya bahwasanya apakah ini corona sebenarnya, apakah ini hanya sebuah media yang kemudian digunakan untuk memiliki keuntungan, ataupun sebuah teknik atau sebuah teknik yang dari dalam politik
yang kemudian mengambil banyak bidang, begitu dari bidang pendidikan, ekonomi maupun agama pun juga termasuk telah dimasuki oleh corona yang tersebut. Apakah ini masih apa namanya? Apakah ini corona adalah sebuah memang wabah yang sangat mematikan atau sebuah politik yang sangat mematikan? Mungkin begitu, Kak. Terima kasih. Sudah terkumpul 3 pertanyaan. Mungkin jika masih ada yang mau bertanya, kita buka sesi kedua. Pertanyaan pertama yaitu dari Rindi, berupa wacana kuliah offline yang dilakukan tetapi selalu diperpanjang. Apakah wacana kali ini sudah bisa terrealisasikan? Meski sudah bisa, apa syarat yang perlu dipersiapkan dan sejauh mana persiapan kampus UIN Alauddin untuk mempersiapkan wacana kuliah offline? Pertanyaan kedua itu yaitu bisa. iya, Kak. Oke. Ya, saya persilakan, Kak. Yang pertama berbicara tentang perkuliahan offline, apakah bisa dilakukan atau tidak? Saya katakan bisa. Pertama, kita sudah berapa tahun ini, sudah berapa bulan kita melakukan perkuliahan virtual. Yang pertama itu, kemudian aktivitas akademik yang ada di Makassar itu sudah melakukan yang namanya proses vaksinasi. Dan bedanya ketika mereka sudah melakukan proses vaksinasi, itu sudah membuktikan bahwa tubuh mereka kebal terhadap virus corona, sehingga mereka sudah tidak dapat terjangkit virus corona itu sendiri. Dan kemudian bagaimana persiapan kampus dalam menghadapi atau cuma berupa wacana ini? Saya tidak bisa berikan secara rinci ataupun bagaimana, tapi saya sudah mempertanyakan ini kepada Bapak Wakil Rektor Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Saya tidak tahu, Mbak. Intinya kemarin bahasanya beliau begini, bahwa perkuliahan virtual, perkuliahan offline itu bakalan dilaksanakan pada bulan 9. Pada saat mahasiswa baru 2021 itu sudah masuk di UIN Alauddin Makassar. Begitu kemarin bahasanya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa hari ini kampus kenapa masih melakukan perkuliahan virtual itu dikarenakan ada 3 undang-undang yang melingkupi UIN Alauddin sendiri. Pertama, kita mendapatkan undang-undang dari Kemenak yang melarang perkuliahan secara offline. Dan kedua, dari pihak regional, yaitu dari gubernur yang melarang perkuliahan offline terjadi. Dan ketiga, dari wilayah Goa yang melarang kita melakukan perkuliahan secara offline, sehingga itu tidak bisa terjadi. Tetapi ketika ada syarat dan ketentuan yang bisa kita penuhi, yakni vaksinasi, itu harusnya bisa terjadi. Tapi realisasi yang ada di UIN Alauddin Makassar itu sampai hari ini itu masih berupa angan-angan saja, masih berupa wacana. Dan saya belum bisa memastikan secara pasti bahwa perkuliahan offline itu bisa terjadi bulan 9 atau tidak. Jangan sampai itu hanya menjadi bahasa penenang yang dilontarkan oleh pihak birokrat yang ada di kampus. Kata kita seperti itu, jangan sampai itu hanya menjadi bahasa penenang untuk tidak melakukan teriak-teriak. Maksudnya tidak melakukan teriak-teriak menuntut pihak kampus untuk melakukan perkuliahan secara offline saja. Mungkin itu ketakutan pihak kampus, sehingga mereka melontarkan statement perkuliahan offline bakalan dilaksanakan di bulan 9. Tapi itu masih menjadi batas angan-angan saja dan wacana, dan tidak ada bukti hitam di atas putih bahwa perkuliahan offline bakal dilaksanakan bulan 9. Itu tidak ada. Itu hanya sebatas omongan saja, masih bisa dipelintir, masih bisa dimainkan oleh media. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua. Ya, terima kasih, Kak.
Pertanyaan kedua yaitu, jika saja tentara tidak berjalan dengan baik, apakah mahasiswa hanya melakukan aksi? Jika sudah melakukan aksi tetapi masih tidak didengar, apa tindakan selanjutnya? Oke, kalian perlu tahu bagaimana kita melakukan aksi atau bagaimana. Dalam aksi kita melakukan dua metode, yang pertama jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi adalah bagaimana kita menyampaikan keluhan kita, menyampaikan pikiran kita secara baik-baik, yakni kita melakukan audiensi dengan pimpinan, melakukan audiensi dengan pihak birokrasi, sehingga terjadi kesepakatan antara pihak mahasiswa dan pihak birokrasi. Seperti itu. Dan kedua, jalur non litigasi. Jalur non litigasi adalah ketika jalur litigasi tidak diindahkan, ketika surat audiensi kita yang sudah kita layangkan kepada pimpinan, kepada birokrasi tidak digubris oleh mereka, maka biasanya teman-teman akan melakukan jalur non litigasi, yaitu aksi. Tetapi ketika aksi kita tidak berjalan baik ataupun tidak digubris lagi sama pihak pimpinan kampus, kawan-kawan perlu tahu bahwa dari kampus itu sendiri pasti di bawah naungan dari kementerian itu sendiri. Maka dari itu biasanya kawan-kawan bersatu untuk menembak ataupun mencapai kesepakatan di apa yang menjadi atasan dari kampus itu sendiri. Biasanya seperti itu. Berkali teman-teman UNM, meskipun tidak digubris dari kampusnya dari UNM itu sendiri, mereka biasanya langsung menuntut ke Kementerian Pendidikan dan Budaya. Dan alhamdulillah mereka sudah terrealisasi, yaitu kuota secara cuma-cuma di kampusnya. Seperti itu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah corona ini sebenarnya hanya digunakan untuk keuntungan atau teknik politik yang kemudian banyak merugikan di bidang ekonomi, pendidikan, maupun agama? Apakah corona ini memang wabah yang mematikan atau politik yang mematikan? Saya persilakan dengan hormat. Apa ya? Ini sebenarnya sudah di luar konteks dari materi yang saya bawakan sebenarnya. Sudah berada di garis yang lain, sudah berada di jalur yang lain, Pak. Tapi ketika berbicara tentang corona, kawan-kawan mungkin sudah resah dan sudah gelisah dan sudah menganggap corona itu sudah biasa saja. Dan bagi saya pribadi sudah anggap biasa. Intinya kita di jalan memakai masker, tidak bercuci tangan, membawa hand sanitizer untuk mengurangi penyebaran corona. Mohon maaf sebelumnya, Kak. Aktif. Tapi maaf. Saya jawab ini. Iya, Kak. Ini sebenarnya yang soal apa ya, ini pertanyaan yang ketiga sudah berada di garis yang lain tadi, saya sebutkan sudah tidak relevan nih dari apa yang menjadi materi yang saya sudah bawakan. Tapi ketika apa yang menurut saya corona ini tidak mematikan, ini hanya proses politisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan komersialisasi terhadap masyarakat yang melalui berbagai aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek farmasi dan segala macam, sehingga kita melakukan atau negara bisa mendapatkan biaya dari proses corona itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Karena apa ya, saya tidak mau melulu berbicara tentang corona, saya mau fokus sama apa yang menjadi materi saya, materi yang diberikan oleh saya. Terima kasih. Iya, terima kasih, Kak. Bagaimana dari partisipan? Masih ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas?
Atau coba Bu moderator, coba minta teman-teman untuk nyalakan kameranya dan melakukan dokumentasi lah. Iya. Tapi untuk partisipan silakan untuk mengaktifkan kameranya. Bagi yang tidak terkendala jaringan, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Bagaimana dari teman-teman? Ada yang mau bertanya atau mengeluarkan pendapat? Kita berikan kesimpulan kayak yang moderator. Yang sudah tidak ada. Sudah tidak ada dari teman-teman? Sudah tidak ada. Mungkin untuk hari ini. Ya, siapa? Baik, itulah tadi materi pada hari ini terkait wajah kampus hari ini. Kami ucapkan kepada Kekanda Isra Abdi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas materi yang telah diberikan pada sore hari ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam kegiatan pada hari ini, Kak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik jangan dulu keluar, di isi, tunggu saya kirim linknya. Silakan diisi, Dek. Sudah semua mengisi? Ya, Kak. Yang sudah isi pastesnya bisa keluar.